Jadi ketentuan terkait pajak penghasilan atas natura dan kenikmatan ini sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2022. Sementara untuk pemotongan atas pajak penghasilan dari natura dan kenikmatan ini baru berlaku 1 Januari 2023. Nah, berarti Mbak ada gap ya? Nah, itu gimana tuh Mbak perlakuan perpajakannya di antara adanya gap tersebut? Oke, jadi Hai kawan pajak, kembali lagi di Tech Talk KPP Pratama Kota Bumi, ngomongin pajak. jangan dibawa pusing, say. Podcast kali ini akan dibawakan oleh saya, Teresia, bersama fungsional penyuluh KPP Pratama Kota Bumi. Anissa, Apa kabarnya Mbak Anis? alhamdulillah. Sudah siap memulai? Hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa, yaitu terkait natura dan kenikmatan. Langsung aja nih Mbak Anis, sebenarnya apa sih pengertian dari natura dan kenikmatan itu? Oke, jadi dalam hubungan dengan pekerjaan biasanya kita mengenal imbalan ya. Jadi imbalan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan itu bisa berupa uang atau ditransfer seperti itu. Ini kita sebut dengan benefit in cash. Kemudian selain itu ada juga imbalan berupa selain uang, bisa barang, bisa fasilitas, atau kita sebut dengan benefit in kind. Untuk imbalan berupa barang, ini di ketentuan perpajakan kita sebut dengan natura. Kemudian kalau imbalan berupa fasilitas, itu kita sebut dengan kenikmatan. Oke Mbak, jadi sebagai seorang pekerja, kita itu nggak hanya nerima duit aja ya, bisa menerima fasilitas dan juga natura atau barang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, terus bagaimana dong pelakuan perpajakan atas natura atau kenikmatan yang kita terima? Oke, jadi kalau kita melihat ketentuan lama di Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebelumnya diatur bahwa natura itu bagi penerimanya bukan sebagai objek pajak. Jadi yang sebagai objek pajak hanya penghasilan yang berupa uang atau cash tadi. Nah, sementara natura atau kenikmatan itu bukan objek pajak, jadi tidak dimasukkan di laporan SPT tahunan yang dikenakan PPh 21. Kemudian dari sisi pemberi kerjanya, pemberi penghasilannya, biaya untuk memberikan natura atau kenikmatan itu tidak bisa dibiayakan atau tidak bisa mengurangkan laba dari si pemberi kerjanya. Nah, tetapi peraturan tersebut kita ubah, bukan kita ubah. Tetapi peraturan tersebut diubah di Undang-Undang HPP. Jadi untuk penerima penghasilannya, natura atau kenikmatan itu bisa dijadikan objek pajak. Jadi dikenakan PPh pasal 21. Kemudian dari sisi pemberi kerjanya, biaya atas pemberian natura atau kenikmatan itu bisa dibiayakan atau mengurangkan labanya. Berarti nih Mbak, semenjak di Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bagi si penerima natura atau kenikmatan, secara garis besar itu merupakan objek pajak. Namun bagi si pemberi natura atau kenikmatan atau si perusahaan nih, natura itu bisa diklaim sebagai pengurang penghasilan atau dapat dibiayakan sepanjang memenuhi syarat 3M. Nah, apa aja itu Mbak 3M tersebut? Oh iya, tadi belum saya jelasin ya. Jadi bagi pemberi kerja bisa dibiayakan asal memenuhi ketentuan 3M atau mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi kalau biaya untuk pemberian natura atau kenikmatan memenuhi berkaitan dengan 3M ini tadi bisa dibiayakan oleh pemberi kerja atau perusahaannya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, jadi apakah semua natura atau kenikmatan itu merupakan objek pajak atau ada hal-hal yang dikecualikan Mbak? Oke, jadi tidak semua natura atau kenikmatan diperlakukan sebagai objek pajak. Ada beberapa natura atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Yang pertama adalah makan dan minum yang diberikan oleh perusahaan kepada seluruh pegawai. Jadi kalau misalnya perusahaan memberikan makan minum kepada seluruh pegawainya, itu dikecualikan dari objek pajak bagi pegawai yang menerimanya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah natura atau kenikmatan yang diberikan di daerah tertentu.
Misalnya ada perusahaan di remote area. Untuk menuju ke sana transportasi susah, cari makan susah. Nah, perusahaan menyediakan mes untuk pegawainya, kemudian fasilitas antar jemput dari misalnya dari bandara ke daerah perusahaannya seperti itu. Nah, fasilitas itu tidak dijadikan objek pajak bagi pegawai yang menerimanya karena itu adalah fasilitas yang diterima di daerah remote area seperti itu ya. Yang ketiga adalah natura atau kenikmatan yang diterima sehubungan dengan keharusan pekerjaan, misalnya APD seperti itu atau alat pemadam kebakaran bagi petugas pemadam kebakaran itu ketika diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya tidak dijadikan sebagai objek pajak bagi penerimanya. Kemudian yang keempat adalah natura atau kenikmatan yang diterima dari APBN atau APBD. Misalnya kita nih pegawai negeri mendapatkan natura parsel misalnya, parsel hari raya seperti itu. Itu tidak diperlakukan sebagai objek pajak bagi kita karena sumber dananya adalah dari APBN atau APBD seperti itu. Yang kelima, natura atau kenikmatan yang diberikan dalam batasan tertentu. Jadi di Undang-Undang HPP ini dijelaskan bahwa natura atau kenikmatan yang diterima dalam batasan tertentu tidak diperlakukan sebagai objek pajak bagi penerimanya. Nah, rincian dari batasan tertentu ini ada di PMK 66 tahun 2023. Jadi ada rinciannya seperti itu. Batasannya berapa rupiah misalnya atau berapa banyak ada di PMK 66 seperti itu. Oke Mbak, berarti nggak semua natura atau kenikmatan itu merupakan objek pajak ya? Ada yang dikecualikan dan lebih jelasnya bisa dilihat di PMK 66 tahun 2023. Nah, selanjutnya nih Mbak, ketika seorang pegawai menerima natura atau kenikmatan tersebut, terus apa nih kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh si pemberi penikmatannya atau natura, yaitu si perusahaan? Oke, jadi dari sisi pemberi kerja ya, dari sisi pemberi penghasilan, mereka ada kewajiban untuk memotong PPh pasal 21 atas natura dan kenikmatan yang diberikan kepada pegawainya. Jadi biasanya kan natura atau kenikmatan itu dikasih kepada pegawai kalau kita namanya eselon ya, eksekutifnya seperti itu. Jadi di masa pajak mereka memberikan penghasilan kepada pegawainya, mereka harus memperhitungkan nih nilai natura atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawainya dan dipotong PPh pasal 21-nya. Nah, untuk penghitungannya, apabila yang diberikan adalah natura, barang, seperti itu, misalnya handphone atau kendaraan, seperti itu, maka kita lihat nilai pasarnya, nilai pasar dari barangnya, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya yang diberikan adalah fasilitas atau kenikmatan, voucher misalnya, atau fasilitas, biasanya rumah dinas, kendaraan dinas, seperti itu, yang kita lihat adalah actual cost-nya, jadi biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan pemberian fasilitas tersebut. Gitu. Nah, baru setelah itu dijumlahkan dengan mungkin gajinya pada penghasilan yang diberikan pada masa pajak itu dan diperhitungkan PPh pasal 21-nya. Oke Mbak, berarti dari pihak perusahaan atau pemberi kerja itu punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 21. Nah, dan juga tadi Mbak Anis sudah singgung nih, cara penilaian atau dasar penilaian dari perhitungan natura dan juga kenikmatan. Kalau natura itu karena berbentuk barang, berarti kita nilai dari nilai pasarnya. Sedangkan untuk kenikmatan, kita lihat dari berapa sih jumlah sebenarnya yang dikeluarkan oleh si perusahaan tersebut. Nah, jadi ini Mbak terkait yang udah kita bahas tadi, yaitu natura atau kenikmatan sudah dianggap sebagai objek pajak pada umumnya. Nah, kapan sih peraturannya itu dimulai Mbak atau berlaku? Oke, jadi ketentuan terkait pajak penghasilan atas natura dan kenikmatan ini sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2022 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, sementara untuk pemotongan atas pajak penghasilan dari natura dan kenikmatan ini baru berlaku 1 Januari 2023 sejak berlakunya PP 55 tahun 2022 dan PMK 66 tahun 2023.
Nah, berarti Mbak ada gap ya di antara 1 Januari 2022, yaitu terkait tentang penentuan objek natura dan kenikmatan, dengan peraturan cara pemotongan PP 21, yaitu yang baru diatur di tahun 2023, pada awal tahun 2023. Nah, itu gimana tuh Mbak perlakuan perpajakannya di antara adanya gap tersebut? Oke, jadi memang ada gap antara ketentuan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak dengan ketentuan pemotongan PPh pasal 21 atas natura dan kenikmatan. Jadi antara 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022, apabila wajib pajak menerima natura atau kenikmatan dan belum dipotong PPh pasal 21-nya dari pemberi penghasilan, maka harus disetor sendiri PPh pasal 21-nya. Nah, kalau misalnya, ini kan 2022 pasti sudah pada laporan SPT tahunan semua ya, orang pribadi. Kalau misalnya sudah dilaporkan SPT tahunannya, maka orang pribadinya harus melakukan pembetulan SPT dengan memasukkan nilai tadi, nilai natura atau kenikmatan yang diterima, dan PPh pasal 21-nya yang seharusnya dipotong dari pemberi kerja, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Anis. Untuk kawan pajak yang masih ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait natura dan kenikmatan, boleh hubungin WA call center KPP Pratama Kota Bumi di nomor 0821 8151 0752. Atau kawan pajak boleh kunjungi akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter @pajakkota-bumi, dan juga kunjungi YouTube channel kami KPP Pratama Kota Bumi. Oh ya kawan pajak, dukung kami dalam mewujudkan zona integritas, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih Mbak Anis atas materi yang luar biasa hari ini. Untuk kawan pajak, nantikan terus podcast kami yang lainnya dengan materi yang lebih bervariasi. Sampai jumpa!